daerah di sekitar Papua. Bagaimana pembelajaran di Randus, Pak Dr. Justus Simangunsorn, SIMT sebagai kepala BPMT Provinsi Papua untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita di saat sore hari ini. Kepada Bapak disilahkan. Kedengaran Pak? Terima kasih. Tetap semangat ya, terus belajar terus, berbagi, berkontribusi ya, karena sesuai dengan karakteristik pendidikan kita sekarang juga harus bergotong royong, bekerja sama dan berbagi seperti itu. Nah, dari acara ini ya, kita mengharapkan timbul inovasi-inovasi ya, pembelajaran yang berbasis TK ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa banyak ya menjadi kontributor kepada dunia pendidikan kita. Sekali lagi sangat penting teknologi ini, dan bahkan menjadi dukungan utama dalam peningkatan kompetensi anak-anak, khususnya literasi, numerasi, dan karakter. Nah, Bapak Ibu juga nanti kalau sudah menjadi duta teknologi, ya harapannya juga menjadi mitra-mitra dinas pendidikan ya, sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu betul ini guru-guru yang hebat ini, terutama kita kan di Papua ini dari sisi teknologi juga mungkin masih terbatas, kemudian dari kompetensi terkait juga teknologi kita juga masih terbatas. Dengan adanya Bapak Ibu yang sangat semangat ini, atau cakap digital, maka akan menjadi transformasi dan agen perubahan yang sangat signifikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harapannya bukan sampai di sini saja untuk berbagi dan kolaborasinya, karena di level 4 ini, di pembatik ini, tetapi harapannya ke depannya selalu bersinergi kepada rekan-rekan yang lain, bahkan kepada kami semua duta-duta ya Bapak Ibu ya. Kami tidak menutup tangan kami, tapi justru kami membuka lebar selebarnya untuk berbagi dan kolaborasi. Kita bisa bersinergi di situ melalui PMM, melalui komunitas pembatik ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya juga banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon kiranya dimaafkan, karena saya juga masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya akhiri juga tadi dengan pantun, saya akhiri juga sekarang dengan pantun ya Bapak Ibu. Hilang jarum di tengah malam, terinjak kaki, aduh rasanya sakit sekali. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf kiranya diberi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dari selanjutnya yaitu Pak Cornelius. Nah, kepada Bapak silakan Bapak. Baik, selamat malam semua. Selamat malam Pak. Pertama-tama terima kasih atas terima kasih kepada saya dari moderator untuk menyampaikan praktik baik yang saya buat di daerah kami, khususnya di Kabupaten Sepiori, Kabupaten Kepulauan Sepiori. Baik, pertama-tama saya menyampaikan salam dulu. Saya mohon izin kepada Bapak Dr. Yunus Simangunsorn, SSC, MT, sebagai Kepala BPMT Provinsi Papua. Kedua, saya mohon izin kepada Pak Khairul Anam, SPT GR, sebagai Duta Teknologi Provinsi Papua tahun 2021. Dan tadi juga saya sempat melihat Ibu Palupi. Ini Ibu Palupi sudah sering ke sekolah kami. Beliau juga dari BPMP.
Dan juga saya mohon izin juga kepada sahabat-sahabat teknologi dan khususnya untuk anggota grup Siber Betatas. Ya, baik, mohon izin saya akan berbagi layar. Udah tampak ya Bapak. Praktik baik yang saya akan bagikan adalah yang terkait tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kami, khususnya di SMK Negeri 1 Kemaritiman Sepiori, yaitu tentang penerapan media pembelajaran interaktif dengan Kampa dalam model pembelajaran blended learning. Bapak Ibu, ini adalah profil saya, dan saya bertugas di SMK Negeri 1 Kemaritiman Sepiori dan sebagai Kepala Program Teknik Otomotif, dan saya di SMK Negeri 1 Kemaritiman sudah berjalan 12 tahun dan menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, terkait tentang model pembelajaran blended learning, bahwa model pembelajaran blended learning ini menggabungkan dua elemen, yaitu pembelajaran online dan tatap muka, yang dimana bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel. Dan khususnya kami di Kabupaten ini memang karena kepulauan, sehingga ini dan sesuai dengan permasalahan yang di sekolah kami, sehingga saya ini dan sesuai dengan kelebihan-kelebihannya juga atau keunggulan-keunggulan daripada blended learning ini, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan untuk meningkatkan interaksi sosial lewat internet atau link-link yang saya berikan kepada mereka. Baik, dan juga kita bisa mengintegrasikan game edukasi atau mungkin video pembelajaran yang lebih menarik. Berangkat dari permasalahan ini atau tantangan inilah sehingga saya membuat sebuah inovasi pembelajaran, yaitu tadi penerapan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Kampa dalam model pembelajaran blended learning. Bahwa permasalahan yang pertama itu bahwa guru masih belum melakukan inovasi pembelajaran. Kata mereka bahwa main game. Nah, muncul ide saya, kira-kira apa yang kita bisa buat sehingga bisa lebih menarik seperti layaknya untuk main game seperti begitu. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya yaitu tentang jaringan. Iya, kalau di kami memang jaringan pembelajaran interaktif sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya sudah susun tadi. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan luring. Nah, MTI ini tadi inilah yang nanti untuk menjawab anak-anak saya yang seperti yang pengalaman Nah, Bapak Ibu, refleksi dan dampak dari aksi yang saya lakukan bahwa dengan membuat media pembelajaran interaktif dengan dalam
model pembelajaran blended learning ini memfasilitasi siswa untuk belajar secara mandiri dan mereka lebih semangat, lebih menarik karena mereka layaknya, ketika kadang saya tanya, layaknya seperti main game. Jadi berbeda dengan metode konvensional yang berpusat pada Bapak Ibu. Untuk lebih melihat media pembelajaran yang saya buat, yang saya bagikan kepada anak-anak saya, nanti saya akan demokan. Tapi sebelumnya saya keluar dari, saya tutup share screen saya dulu. Baik, luar biasa Pak. Jadi Bapak Ibu, dalam memfasilitasi siswa-siswa saya yang di pulau yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika mereka pulang ke sana untuk kembalinya harus membutuhkan waktu yang lama, sehingga bagaimana sampai bisa juga mereka untuk atau tidak ketinggalan untuk mengikuti materi-materi saya. Dari permasalahan itu saya buatkan solusi lewat media pembelajaran yang saya rancang seperti begini. Jadi nantinya setelah saya buat seperti begini, nanti linknya ketika masih di sekolah, nanti saya bagikan ke mereka, atau linknya saya bagikan ke anak-anak saya. Jadi ketika di sana nanti mereka juga bisa mempelajari. Bapak Ibu, jadi ini saya buat di aplikasi Canva. Jadi yang pertama adalah memang untuk menggunakan aplikasi Canva supaya kita bisa menggunakan template-template yang layaknya pro itu. Bagusnya kita menggunakan ID belajar untuk masuk, karena kalau menggunakan akun pribadi maka nantinya kita berbayar. Ya, jadi untuk membuat ini kita cuman melihat template-template yang di sebelah, kemudian kita tinggal mendrop ke ruang kerja. Nah, seperti ini yang sudah jadi saya buat ini. Seperti ini yang untuk lembaran kedua. Jadi bagaimana supaya anak-anak saya nanti itu bisa menggunakan secara mandiri. Jadi saya berikan petunjuk penggunaan. Sehingga anak-anak saya nantinya, jadi mereka bisa mengendalikan. Seperti begini ya. Nah, inilah. Jadi dalam media ini sudah tersusun tentang kompetensi dasar dari tujuan pembelajaran, materinya, video pembelajaran, evaluasi, dan lain. Kemudian juga saya menyematkan link-link sebagai sumber belajar mereka. Jadi ketika mereka di sana, mereka bisa mengakses, dan juga tentang video pembelajaran. Contoh seperti ini di kompetensi dasar, ketika kita mau masuk untuk membuka karburator indikator pencapaian kompetensi dalam kurung IPK 3.17.1, yaitu menganalisis. Ketika kita masuk untuk tujuan pembelajaran di berikut 1. Melalui kegiatan demonstrasi, berdiskusi, dan atau mungkin materinya di berikut 1. Melalui kegiatan demonstrasi, berdiskusi, dan menggali
Prinsip kerja karburator. Jadi saya lengkapi semua Di sini kita akan melihat sistem kerja dari sebuah karburator. Ini juga kemudian untuk menganalisis gangguan pada sistem karburator. Ini juga saya, jadi sebelum saya ini juga sebenarnya saya sudah buat materi-materi yang saya ini tadi sesuai dengan perencanaan saya buat dalam bentuk video juga. Jadi saya di situ langsung memberikan materi-materi secara slide. Jadi anak-anak bisa lebih, meskipun tidak secara langsung, tetapi artinya media ini bisa untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak dengan tatap muka seperti di kami story yang kepulauan, dan seperti juga tahun kemarin yang yang COVID ini bisa diterapkan untuk memfasilitasi anak-anak sehingga tidak ketinggalan di dalam materi. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan. Intinya Bapak Ibu, terima kasih.